Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan dan abad 20-an beserta tinjauan pemikirannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Loganga Sendari dengan NIM 22130111099 dari kelas 1B, dan teman saya baik Zaira Sofa dengan NIM 22130111002 dari kelas B, dan Campa Febriana Sangra Pramono dengan NIM 22130111017 dari kelas B. Di slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai abad pertengahan dan abad 20-an. Abad pertengahan merupakan abad berkembangnya agama di Eropa. Ilmu yang berkembang selain ilmu agama dianggap sebagai ilmu sihir, dipinggirkan dan dianggap merusak ilmu ketuhanan. Abad ke-20 merupakan abad mengalami kemajuan dari abad ke-19, namun ciri khas banyak perang internasional yang bersamaan dengan intervensi, tekanan, dan konflik internal di antara kelompok sosial, ras, dan ideologi. Abad pertengahan pada zaman Renaissance terdapat tiga aliran. Yang pertama, humanisme, yang kedua, reformasi, yang ketiga, kontra-reformasi. Di abad pertengahan, zaman Renaissance, tokoh pertama yaitu Petrarca dan Boccaccio. Dalam aliran humanisme, Tuhan sebagai pusat norma tertinggi dianggap cita-cita manusia dicari pada diri manusia sendiri. Ukuran kebenaran, kesusilaan, keindahan dicari dan didapatkan pada manusia. Dampak sebagai pendidik dan pengajar, alat pendidik yang terpenting adalah pembelajaran peradaban klasik. Pengaruh humanisme dalam organisasi sekolah, yaitu yang pertama, orang berpendapat bahwa negara harus turut ikut campur dalam pengelolaannya. Pengaruh dalam penetapan bahasa pelajar. Yang pertama terdiri dari artes liberalis yang berisi 7 dengan ditambah ilmu alam, menggambar, dan puisi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Campa Febriana Sanggra Pramono dengan NIM 22130111017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang tokoh selanjutnya adalah Luther. Luther merupakan seorang reformator dari Jerman. Pemikirannya dalam pendidikan adalah: pertama, semua anak harus mengunjungi sekolah. Kedua, anak-anak belajar hanya beberapa jam sehari. Selebihnya waktu digunakan untuk mempelajari pekerjaan tangan. Ketiga, anak perempuan belajar 1 jam dalam sehari. Selebihnya mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Keempat, anak-anak miskin yang betul-betul pintar saja yang disuruh belajar. Kelima, posisi guru dihargai tinggi. Ketujuh, pelajaran agama dianggap sebagai pelajaran paling penting. Next. Selanjutnya ada tokoh Calvin dan Zwingli. Pengaruh yang diberikan Calvin dalam dunia pendidikan yang pertama adalah pentingnya pendidikan serta pengaruhnya di dalam rumah tangga dan pendidikan agama. Kedua, pelajaran bahasa Latin itu penting. Pengaruh yang diberikan Zwingli dalam dunia pendidikan adalah pelajaran bahasa klasik itu penting. Kedua, setiap murid harus mempelajari satu pekerjaan tangan. Ketiga, ilmu pengetahuan dan ilmu pasti harus diajarkan, tetapi tidak boleh mengambil waktu terlalu banyak. Next. Tokoh selanjutnya adalah Ignatius de Loyola. Pengaruhnya yang diberikan Ignatius de Loyola dalam dunia pendidikan yaitu pentingnya pendidikan agama Katolik sebagai pelajaran wajib di sekolah. Pada abad pertengahan yang kedua adalah ada zaman realisme. Pada zaman realisme ada dua tokoh,
Bacon sama John Moss. Nice. Francis Bacon, idenya dalam pendidikan adalah usaha-usaha untuk mencari metode baru, penggunaan metode induksi, penghargaan besar terhadap mata pelajaran realisme, ilmu bumi, ilmu ayat, ilmu alam. Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, bukan bahasa Latin lagi. Yang kedua ada tokoh John Moss. Hasil karyanya yang terkenal adalah Didaktika Makna yang menjelaskan tentang pertama tujuan pendidikan. Pendidikan hendaknya diarahkan pada kehidupan di alam baka, dicapai dengan pembentukan ilmiah dan pendidikan budi pekerti serta kesalehan. Kedua ada metode, pendidikan harus disesuaikan dengan alam. Ketiga ada hukum didaktik, kepastian, urutan yang tepat, kelancaran belajar, dan kecepatan belajar. Yang keempat, ada pendidikan kesusilaan didasarkan pada ajaran-ajaran agama bertujuan mencapai 4 kebajikan dari Plato, budi kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan yaitu zaman Aufklärung. Pada empirisme terdapat Francis Bacon yaitu pada tahun 1561 sampai 1626 memiliki pemikiran bahwa sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran adalah empiri atau pengalaman. Segala sesuatu harus dicari dari bahan-bahan yang telah kita peroleh dari pengalaman kita sendiri. Paham ini berasal dari Inggris. Pada realisme terdapat dua tokoh. Pertama, Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Descartes memiliki pemikiran bahwa sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan akal pikiran. Pikiran manusia akan sanggup memecahkan segala persoalan untuk menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan, ditempuh jalan pikiran yang sehat. Kedua, Johann Locke pada tahun 1632 sampai 1704, sistem pendidikannya sesuai dengan teori tabula rasa. Percaya bahwa pendidikan itu maha kuasa. Bagi Locke, bentuk pengajaran yang terbaik adalah belajar sambil bermain. Nilai formal lebih penting daripada nilai material. Oleh karena itu, Locke lebih mengutamakan pembentukan kesusilaan daripada pembentukan akal. Abad 20, tokoh pertama yaitu Dr. Maria Montessori. Montessori menyusun metodenya berdasarkan 3 prinsip pokok yaitu pertama, prinsip ilmiah. Segala sesuatu harus dikerjakan berdasarkan penelitian ilmiah. Itulah sebabnya metodenya didasarkan pada pengamatan jiwa anak dengan teliti. Yang kedua, prinsip kebebasan. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan kehendak pendidik. Anak harus bebas dapat mencurahkan hatinya dengan spontan, karena mereka memiliki daya untuk mendidik diri sendiri. Ketiga, prinsip kegiatan sendiri. Secara alamiah, anak selalu melatih diri untuk belajar mempergunakan fungsi-fungsi tertentu dengan baik. Untuk itu, seorang pendidik tidak boleh menghalanginya, karena dengan jalan itulah anak dapat berkembang. Next. Tokoh kedua yaitu Helen Parkhurst. Dengan mempelajari prinsip-prinsip metode Montessori, Parkhurst menyusun suatu sistem pengajaran baru dengan nama sistem Dalton pada tahun 1999. Ia sendiri menyebutnya laboratory plan. Menurutnya, sekolah itu harus merupakan sebuah laboratorium, tempat penelitian, dan anak-anak menjadi peneliti-penelitinya. Sekolah Dalton merupakan menggabungkan sistem pengajaran klasikal dan pengajaran Montessori, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kooperasi kerjasama. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Am.